Serangan rudal jarak jauh dari Gaza terjadi hari ini menargetkan pusat pelatihan dan simulasi pertahanan siber militer Israel yang menjadi lokasi utama pelatihan tim siber negara tersebut. Serangan ini menimbulkan kepanikan di kalangan militer dan staf yang berada di fasilitas itu. Sementara otoritas keamanan Israel segera mengaktifkan sistem pertahanan rudal dan evakuasi darurat. Menurut laporan awal, rudal-rudal tersebut diluncurkan dari wilayah Gaza pada pukul waktu setempat, mengenai beberapa titik kritis di dalam kompleks militer, termasuk ruang simulasi latihan dan beberapa pusat data. Pejabat militer Israel menyatakan bahwa meskipun ada kerusakan infrastruktur dan peralatan, tim tanggap darurat berhasil mengevakuasi personel sebelum korban jiwa yang signifikan terjadi. Insiden ini menandai eskalasi baru dalam konflik yang terus meningkat antara Israel dan kelompok bersenjata di Gaza. Pusat pelatihan dan simulasi pertahanan siber sendiri memiliki peran strategis, menjadi lokasi pengembangan teknik pertahanan siber yang digunakan untuk melindungi sistem militer dan jaringan kritis Israel dari serangan digital. Serangan fisik terhadap fasilitas ini menunjukkan pergeseran taktik dari perang siber ke serangan rudal jarak jauh yang memperlihatkan kemampuan kelompok bersenjata untuk menargetkan aset kritis militer secara langsung. Militer Israel langsung mengumumkan status siaga tinggi di wilayah sekitar, sementara tim keamanan mulai menyelidiki jalur peluncuran rudal dan potensi kerjasama kelompok eksternal yang mungkin terlibat. Pejabat keamanan tinggi Israel menyatakan bahwa ini merupakan serangan terencana yang menandai peningkatan ancaman terhadap infrastruktur militer vital. Saksi mata yang berada di dekat fasilitas melaporkan ledakan keras dan kepulan asap di beberapa bangunan. Pihak berwenang menutup akses media ke lokasi untuk menjaga keamanan dan proses penyelidikan. Sementara itu, analis militer internasional menyoroti bahwa serangan terhadap pusat siber militer ini dapat memiliki implikasi luas terhadap keamanan nasional Israel, termasuk potensi gangguan operasional jaringan militer dan intelijen negara. Hingga berita ini ditulis, pihak militer belum mengonfirmasi jumlah korban atau kerusakan secara rinci. Namun ketegangan di seluruh wilayah tetap tinggi dan pihak keamanan Israel memperkuat sistem pertahanan rudal di kota-kota besar sebagai langkah antisipasi. Serangan rudal jarak jauh dari Gaza ke pusat pelatihan dan simulasi pertahanan siber Israel menimbulkan reaksi cepat dari militer dan aparat keamanan. Setelah ledakan pertama, sistem pertahanan udara Iron Dome langsung diaktifkan untuk menargetkan rudal-rudal yang masih meluncur ke wilayah lain. Meskipun sebagian rudal berhasil dicegat, beberapa berhasil menembus pertahanan dan mengenai fasilitas kritis, termasuk ruang pelatihan tim siber dan pusat data simulasi. Pejabat militer Israel menyatakan bahwa akibat serangan ini, sejumlah infrastruktur vital mengalami kerusakan signifikan. Ruang pelatihan yang digunakan untuk simulasi serangan siber dan pengembangan pertahanan digital mengalami gangguan operasional sementara, memaksa tim siber untuk menghentikan latihan dan memindahkan sebagian perangkat keras ke lokasi cadangan. Meskipun belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, beberapa staf mengalami luka ringan akibat puing-puing yang berterbangan akibat ledakan. Respons militer Israel tidak hanya terbatas pada evakuasi dan perbaikan fasilitas. Panglima Angkatan Pertahanan Israel (IDF) langsung mengeluarkan perintah siaga tinggi bagi unit darat dan udara di seluruh wilayah selatan dan timur negara tersebut. Penempatan drone pengintai ditingkatkan untuk memantau jalur peluncuran rudal dari Gaza. Sementara unit intelijen siber mengaktifkan protokol darurat untuk memeriksa potensi serangan siber tambahan yang mungkin menyertai serangan fisik ini. Analisis awal militer menunjukkan bahwa serangan ini merupakan aksi terencana yang memanfaatkan koordinasi antara peluncuran fisik rudal dan kemungkinan serangan siber untuk melemahkan pertahanan Israel. Pakar keamanan menyatakan bahwa menyerang pusat pelatihan dan simulasi pertahanan siber memiliki dampak strategis yang lebih besar dibanding serangan terhadap fasilitas konvensional karena dapat menurunkan kesiapan tim siber dalam menghadapi ancaman digital di masa mendatang. Selain itu, serangan ini meningkatkan ketegangan regional, dengan pejabat keamanan Israel memperingatkan kemungkinan eskalasi yang lebih luas jika kelompok bersenjata di Gaza melanjutkan serangan terhadap infrastruktur militer penting. Pemerintah Israel juga memperketat patroli perbatasan, memperkuat pos militer di jalur Gaza, dan meningkatkan koordinasi dengan Badan Intelijen Internasional untuk memantau potensi keterlibatan pihak ketiga yang bisa memasok teknologi rudal atau koordinasi strategi serangan.
Media internasional mulai menyoroti insiden ini sebagai bukti meningkatnya ancaman non-konvensional terhadap Israel. Banyak analis menekankan bahwa serangan terhadap pusat siber menunjukkan pergeseran paradigma dalam konflik modern, di mana sasaran strategis tidak lagi terbatas pada markas atau pos militer fisik, tetapi juga mencakup pusat data dan fasilitas teknologi tinggi. Serangan rudal yang menargetkan pusat pelatihan dan simulasi pertahanan siber Israel memicu reaksi keras dari pemerintah Israel di tingkat politik dan militer. Perdana Menteri Israel segera mengadakan rapat darurat dengan Kabinet Keamanan Nasional, menekankan bahwa serangan ini merupakan ancaman terhadap keamanan nasional dan stabilitas wilayah. Dalam pernyataan resmi, pemerintah menyatakan komitmen untuk melindungi seluruh infrastruktur kritis dan menegaskan bahwa setiap tindakan agresi akan direspons dengan tegas sesuai hukum dan protokol militer. Di tingkat internasional, insiden ini menarik perhatian banyak negara dan organisasi internasional. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan laporan darurat ke Dewan Keamanan PBB, meminta perhatian internasional terhadap serangan terhadap fasilitas militer yang memiliki peran strategis dalam keamanan nasional. Beberapa negara sekutu termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa menyatakan keprihatinan atas eskalasi ini dan menekankan perlunya deeskalasi untuk mencegah konflik yang lebih luas. Militer Israel mengindikasikan adanya kemungkinan langkah balasan, namun menekankan bahwa respons akan bersifat terukur dan bertujuan menetralkan ancaman tanpa menimbulkan korban sipil yang signifikan. Unit intelijen militer sedang melakukan identifikasi titik peluncuran rudal dan jaringan logistik yang digunakan kelompok bersenjata di Gaza, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak eksternal yang menyuplai teknologi atau dukungan strategis. Sejumlah analis keamanan menyoroti bahwa serangan terhadap pusat cyber militer merupakan tanda evolusi konflik modern di mana sasaran strategis kini mencakup pusat pelatihan, pusat data, dan infrastruktur kritis yang mendukung operasi militer digital. Mereka menyatakan bahwa Israel kemungkinan akan meningkatkan pertahanan siber secara signifikan, termasuk memperkuat firewall, enkripsi komunikasi dan protokol deteksi intrusi, serta menyiapkan strategi ofensif cyber yang siap menargetkan jaringan kelompok bersenjata sebagai bagian dari balasan. Selain itu, pemerintah Israel mempertegas kontrol di perbatasan Gaza dan wilayah selatan, meningkatkan patroli darat, udara, dan laut untuk mengantisipasi peluncuran rudal tambahan. Operasi intelijen gabungan dengan badan internasional juga sedang dilakukan untuk memetakan jaringan dukungan yang memungkinkan serangan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya jalur pengiriman senjata ilegal atau teknologi rudal canggih. Serangan ini juga memicu perdebatan politik di dalam negeri Israel. Partai-partai oposisi menuntut langkah lebih tegas dan cepat, menyoroti lemahnya sistem pertahanan terhadap serangan dari wilayah Gaza. Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga keselamatan personil dan memulihkan kapasitas operasional pusat pelatihan dan simulasi pertahanan siber. Para pakar menilai bahwa insiden ini bisa menjadi titik kritis dalam konflik regional karena menyerang pusat cyber militer dapat menurunkan kesiapan Israel dalam menghadapi ancaman digital dan memperlemah kemampuan operasional unit militer di masa mendatang. Oleh karena itu, militer Israel kemungkinan akan mengambil pendekatan gabungan, memperkuat pertahanan fisik dan digital, meningkatkan operasi intelijen, dan mempersiapkan respons militer selektif yang menargetkan kelompok bersenjata secara presisi. Serangan rudal yang menargetkan pusat pelatihan dan simulasi pertahanan cyber Israel menimbulkan sejumlah pertanyaan serius mengenai kesiapan dan keamanan fasilitas kritis negara. Para analis militer menekankan bahwa insiden ini menunjukkan kerentanan terhadap serangan terkoordinasi yang memadukan aspek fisik dan cyber, serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap protokol pertahanan yang ada. Dampak jangka panjang dari serangan ini berpotensi meliputi gangguan operasional tim cyber Israel, terutama dalam hal latihan dan simulasi yang menjadi dasar kesiapan menghadapi serangan digital. Kerusakan infrastruktur meskipun terbatas, memaksa militer untuk meninjau ulang strategi pelatihan dan mempercepat pemindahan fasilitas cadangan, serta penguatan sistem backup untuk mengurangi resiko kerentanan di masa mendatang. Selain itu, serangan ini dapat mendorong Israel meningkatkan investasi dalam pertahanan cyber dan sistem pertahanan udara, termasuk pengembangan teknologi deteksi rudal lebih canggih dan sistem intersepsi otomatis. Evaluasi keamanan internal juga mencakup audit terhadap protokol pengamanan fasilitas kritis, pengawasan terhadap jalur suplai logistik, dan penguatan koordinasi antara unit fisik dan cyber untuk menghadapi skenario serangan gabungan.
Dari perspektif politik dan keamanan regional, insiden ini berpotensi memicu eskalasi berkelanjutan antara Israel dan kelompok bersenjata di Gaza. Serangan yang menargetkan pusat cyber militer dapat dilihat sebagai tindakan simbolis sekaligus strategis, menunjukkan kemampuan kelompok bersenjata untuk menyerang aset penting secara presisi. Hal ini memaksa pemerintah Israel untuk menyeimbangkan antara langkah defensif dan ofensif agar tidak memicu konflik lebih luas yang berdampak pada warga sipil. Selain aspek militer, insiden ini juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman non-konvensional. Negara-negara sekutu telah menyatakan perhatian mereka, dan beberapa pakar menilai Israel kemungkinan akan memperkuat kolaborasi intelijen dan pertahanan cyber dengan sekutu untuk memitigasi resiko serangan serupa di masa mendatang. Prediksi eskalasi menunjukkan bahwa potensi serangan rudal tambahan atau serangan cyber lanjutan tetap ada. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi mencakup penguatan pertahanan udara di seluruh wilayah, peningkatan kesiapsiagaan unit darat dan udara, serta pengembangan strategi respons cepat terhadap ancaman cyber yang menyertai serangan fisik. Hingga saat ini, militer Israel terus melakukan investigasi untuk mengidentifikasi jalur peluncuran, teknologi rudal yang digunakan, serta pihak yang terlibat dalam perencanaan serangan. Penilaian resiko jangka panjang mencakup evaluasi terhadap kerentanan fasilitas serupa di seluruh wilayah dan penyesuaian strategi pertahanan nasional agar lebih adaptif terhadap ancaman modern yang menggabungkan aspek fisik dan digital.